ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 13 April 2026 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul Renungan Harian hari ini adalah Tidak ada kemenangan yang lebih besar. Pembacaan diambil dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat 1 dengan ayat Mas Roma 8 ayat 1 sampai 2. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Imamat pasal yang ke-14 serta Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 19. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan bacakan Galatia 4 ayat 31, Galatia 5 ayat 1, dan Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikian Galatia 4 ayat 31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Roma 8 ayat 1 sampai 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kurang menghargai kasih karunia. Mereka menilai diri mereka tidak buruk-buruk amat. Mereka merasa memiliki kebaikan dan merasa mampu untuk hidup baik. Mereka berusaha untuk sedemikian rupa untuk menilai hidup mereka sendiri dengan menghitung berapa banyak kesalahan dan kegagalan dan berapa banyak kebaikan dan keberhasilan yang mereka sudah perbuat.
Mereka berpikir jika perbuatan baik lebih banyak daripada kesalahan mereka, maka mereka merasa layak. Tentu pemikiran ini bertentangan dengan Injil kasih karunia, bahkan menyepelekan kasih karunia. Yang benar adalah tidak ada perbuatan manusia yang manusia anggap benar adalah benar di hadapan Allah. Alkitab mengatakan bahwa bahkan kesalehan manusia itu hanyalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Yesaya 64 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 10. Yang benar adalah tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Sebab sekaliannya telah berbuat jahat. Dosa adalah dosa di hadapan Tuhan. Tidak peduli dosa kecil ataupun dosa besar. Semua dosa berakhir sama, yakni maut. Satu-satunya yang membuat kita bisa layak di hadapan Tuhan adalah karena pemberian Allah yang disebut dengan kata anugerah. Efesus 2 ayat 8 mengatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu adalah pemberian sempurna dari Kristus bagi kita. Inilah keindahan Injil Kristus. Memahami Injil dan menyadari siapa kita, maka kita akan terpesona dengan betapa Injil itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kita yang tidak layak tetapi mendapatkan kasih karunia yang sangat luar biasa. Kita tidak layak menerimanya saat ini dan tidak akan pernah layak. Inilah kasih Allah. Allah mengangkat hukuman itu dari kita dan menaruhnya di atas Yesus. Sehingga di dalam Kristus kita bebas dari hukuman Allah. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut dalam Kristus dan memiliki hidup oleh Roh. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Semua telah dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Karya Kristus melalui salib telah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Namun bukan berarti secara otomatis kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Selama kita masih hidup dalam daging, maka kita masih harus terus berjuang untuk tidak lagi hidup dalam perhambaan. Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1 menegaskan bahwa kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Kristus. Di atas dasar itu, kita harus berdiri teguh dan tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena kita bukanlah anak-anak hamba, melainkan anak-anak merdeka. Galatia 4 ayat 31. Kita hanya bisa melakukan ini dalam Kristus. Hanya ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah dan bukan karena hasil usaha kita. Jika kita fokus kepada diri sendiri, tidak bergantung kepada Roh Kudus dan tidak memandang kepada Kristus, kita tidak akan mengalami kemenangan melawan godaan dosa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Dalam kehidupan Kristen, hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak ada ruang untuk putus asa. Dan juga tidak ada ruang untuk kesombongan. Karena semuanya bukan tentang kita. Melainkan semuanya adalah tentang Kristus. Kristus telah menang. Dan di dalam Kristus Allah memberikan kita kemenangan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan iman kita kepada Kristus, kita pun diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah hadiah terbesar yang diberikan Allah bagi kita. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dan sukacita yang lebih besar daripada ini. Apakah saudara sudah mengalami kemenangan terbesar ini? Apakah saudara ingin mengalaminya? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Undanglah Dia untuk menjadi Tuan dan Raja di hatimu. Dan terimalah damai dan kasih yang sejati dari Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Engkau sudah berikan bagi kami melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kemenangan Kristus itu yang menjadi dasar kemenangan kami atas dosa, atas maut. Sebab itu kami tidak mau lagi hidup di bawah kuk perhambaan, tapi kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya, tengah-tengah kami menghadapi segala godaan dan cobaan, kami tidak sendiri menghadapinya. Karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kami. Roh Kudus itulah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melalui segala masalah, godaan, cobaan apapun di dunia ini. Dan kami mau menghidupi kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Terpuji nama Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi yang saat ini membutuhkan Engkau, yang saat ini menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kasih Tuhan melingkupi setiap hati mereka. Makasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.